Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan amal sholih, sehingga kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan bulan ini untuk meraih pahala yang banyak. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan sebelumnya berkenaan dengan cara-cara kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan agar menghasilkan pahala yang berlipat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara kita untuk memaksimalkan sholat kita agar meraih pahala yang banyak. Di antara cara kita untuk memaksimalkan sholat kita agar meraih pahala yang banyak adalah dengan melaksanakan beberapa sholat sunnah sebagai amal tambahan bagi kita. Dan pada sore hari ini sholat kita akan membahas tentang sebuah sholat sunnah yang memiliki pahala yang sangat besar, yaitu sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk adalah sholat duha. Sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jadi nama lain dari sholat syuruk adalah sholat duha, hanya saja dikerjakannya di awal waktu, yaitu ketika matahari terbit dan sudah meninggi setinggi tombak. Atau kalau kita menggunakan perkiraan menurut madhab Syafi'i, maka kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. 15 menit setelah matahari terbit. Dan alhamdulillah di masjid kita ini ada timer, ada waktu yang menandakan matahari terbit. Nah, kita tunggu 15 menit setelahnya, kemudian bisa melaksanakan sholat syuruk, atau 90 menit setelah sholat subuh. Jadi misalkan sholat subuhnya jam 4.30, maka sholat syuruk bisa kita kerjakan 90 menit setelahnya, 1,5 jam setelahnya, berarti jam 6, 1,5 jam setelah jam 4.30 berarti jam 6, ketika subuhnya jam 4.30, 90 menit setelah sholat subuh. Karena ketika matahari terbit itu ada larangan bagi kita untuk mengerjakan sholat. Terkait dengan matahari, maka ada 3 tempat di mana kita dilarang untuk sholat. Yang pertama adalah ketika matahari terbit. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari pas di tengah-tengah, berarti beberapa saat sebelum waktu zuhur. Dan yang ketiga adalah ketika matahari tenggelam, pas ketika tenggelam. Maka ini 3 waktu yang kita dilarang untuk sholat. Sehingga sholat syuruk setelah matahari terbit kita menunggu sekitar 15 menit agar matahari meninggi kira-kira setinggi tombak. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau meriwayatkan, man shallal ghadata, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah,
summa qa'ada, kemudian dia duduk. Setelah sholat subuh berjamaah dia duduk di tempatnya, yadkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta sampai tatlu'as samsu, sampai matahari terbit. Summa sholat hatain, kemudian sholat 2 rakaat. Kanat lahu, maka dicatat baginya ka'ajri hajjatin wa umratin, seperti pahala haji dan umrah, tamatan. Hadis Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan tentang tata cara sholat syuruk, yaitu dengan cara diawali kita sholat berjamaah subuh di masjid. Kemudian selesai sholat jamaah subuh kita duduk di tempat kita, berzikir kepada Allah. Ya, zikir setelah sholat, kemudian zikir pagi, kemudian dilanjutkan dengan zikir yang lainnya seperti membaca Al-Quran atau yang lainnya. Hatta tatlu'as samsu, sampai matahari terbit setinggi tombak, kemudian sholat 2 rakaat. Inilah yang dinamakan dengan sholat syuruk, sholat duha di awal waktu. Maka akan mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini walaupun sholat syuruk mendapatkan pahala senilai haji dan umroh, maka tidak berarti kalau orang sudah sholat syuruk maka gugur kewajiban hajinya. Tidak, tetap kewajiban haji tetap ada. Hanya saja inilah keindahan syariat Islam, ketika tidak semua kaum muslimin bisa berhaji ke Baitullah, maka kita pun bisa mendapatkan pahala haji dengan cara mengerjakan sholat syuruk, sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, setelah matahari terbit setinggi tombak. Inilah keindahan agama kita Islam, bahwasanya ternyata semua orang pun berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang sama. Tidak hanya orang-orang kaya yang bisa pergi haji dan mendapatkan pahala haji, ternyata orang yang tidak bisa haji pun dia tetap bisa mendapatkan pahala senilai haji dengan cara mengerjakan sholat syuruk, sholat duha di awal waktu yang dikerjakan kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, atau hitungan gampangnya adalah 1,5 jam 90 menit dari waktu sholat subuh. Sehingga tadi kita berikan contoh, ketika sholat subuhnya adalah jam 4.30, maka sholat syuruknya adalah 1,5 jam setelahnya, berarti jam 6 pagi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara sholat sunnah yang bernilai besar yang bisa memaksimalkan pahala kita di bulan Ramadan ini. Sehingga mari Ramadan kita jadikan momen untuk memulai amal soleh kita, memanen pahala yang banyak, terutama bagi kita yang memiliki waktu longgar di waktu pagi, hendaknya bisa menjalankan sholat syuruk sehingga bisa mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali waktu menunjukkan kurang 1 menit lagi. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.